Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini saya bisa hadir kembali. Sudah tidak terasa kita ada di penghujung workshop, dan di video kali ini merupakan video terakhir dari rangkaian workshop kita pembuatan slide presentasi dan media pembelajaran interaktif. Dan di video ketujuh ini, topik yang akan saya bahas adalah bagaimana membuat media pembelajaran ya menggunakan template premium. Artinya, sekali lagi, terkait dengan template premium, kita sudah dimudahkan, kita sudah diberikan suatu bahan yang siap edit, siap custom, dan siap pakai, sehingga kita tidak perlu membuat dari awal. Nah, jadi kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat kerangka media pembelajaran dari awal sampai kemudian jadi, itu pun belum selesai karena belum diisi materi-materinya. Dan kali ini kita akan lebih dimudahkan lagi karena kita akan menggunakan template premium media pembelajaran yang sudah jadi. Tinggal diedit sedikit, tinggal diberikan materi sesuai dengan materi Bapak Ibu sekalian, maka jadilah dia suatu media pembelajaran interaktif, ya. Nah, sebelum saya masuk ke seperti apa template premium media pembelajaran interaktif itu, saya lihatkan dulu bonus-bonus apa yang akan Bapak Ibu dapatkan di penghujung workshop ini. Yang jelas saya sharingkan ini agar bisa dimanfaatkan, agar bisa digunakan, ya. Semoga semua yang saya sharekan, saya berikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, jadi saya lihatkan dulu untuk bonus yang didapatkan pada workshop kali ini dia di penghujung ini. Pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan template premium media pembelajaran yang sudah jadi. Ya, di sana ada 14 template media pembelajaran. Silakan nanti dipilih, disesuaikan mana yang kira-kira cocok dan diperlukan. Yang kedua, bonusnya adalah ada template kuis interaktif. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu dalam media pembelajaran itu ada yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi itu bisa bentuknya adalah kuis, ya. Kuis itu misalnya diberikan pilihan ganda soal, kemudian dijawab. Ketika dia benar dia lanjut, ketika salah dia tidak lanjut, misalnya. Sederhananya seperti itu saja. Yang ketiga yang akan saya berikan bonus spesial buat Bapak Ibu sekalian peserta workshop itu adalah background, ya, background media pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu nyari-nyari lagi, sudah diberikan di sini backgroundnya, ya. Jadi dalam bentuk file apa namanya gambar yang tinggal diberikan saja di media pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Tinggal mau diambil yang mana, ya. Sudah ready dan tidak perlu dicari-cari lagi. Kemudian yang berikutnya yang bonus itu adalah gambar kartun, ya. Kadang-kadang kita butuh sih gambar kartun, ilustrasi buat lebih memperindah, ya, tampilan, ya, atau media kita, ya. Yang terakhir, nah yang tidak kalah penting ini adalah tombol interaktif, ya. Tombol interaktif ini berisi tombol-tombol yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sudah ada, ya, ada tombol mulai, ada tombol menu, materi 1 gitu, ya. Nah, ini semuanya sudah ada di dalam
PowerPoint ini, bonus ini, baik yang nuansanya misalnya eh, terang seperti ini, atau yang nuansanya gelap seperti ini, gitu ya, atau yang model tombol seperti ini, atau yang warnanya. Jadi bisa tersedia dalam bentuk yang terang maupun gelap. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan backgroundnya. Jadi ada yang background itu kita berikan gelap, kemudian tombolnya terang. Ada yang backgroundnya terang, kita berikan tombol gelap. Ya, oke. Termasuk juga misalnya di sini ada yang disediakan tombolnya. Nah, kemudian nanti bisa Bapak Ibu gunakan, ya bisa ditambahkan ini di atasnya, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa saja nanti. Terus dikasih warna-warna berbeda. Ya, kemudian ini bisa jadi muncul seperti ini gitu ya untuk menu utama atau apa gitu ya. Bisa juga muncul gambar-gambar seperti itu. Jadi sudah disediakan berbagai bentuk. Nah, bahkan ada yang bentuk menunya seperti ini ya, udah lebih menarik gitu, tinggal pakai. Ada yang bentuknya seperti ini, atau dari yang sudah ada ini Bapak Ibu bisa kreasikan. Oh, ini sudah lebih canggih lagi, sudah lebih artistik lah gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa edit custom lagi kalau tidak mau pakai yang sudah jadi ya. Nah, itu bonus yang didapatkan dalam workshop ini. Jadi ada template media pembelajarannya, ada template kuis interaktif, ada background, ada gambar kartun, ada tombol interaktif ya. Nah, jadi gambar kartunnya seperti apa ya kita bisa lihat gambar kartun yang bisa dimanfaatkan untuk memperindah atau menghias eh, template atau media pembelajaran kita. Nah, ini di sini banyak sekali karakter gitu ya. Ada yang bapak-bapak, ada yang ibu-ibu, ada yang anak-anak gitu ya, ada yang berkacamata, ada yang tidak, ya, ada yang sedang jalan, ada yang lagi berdiri, lagi bergaya gitu ya. Ada yang di meja. Nah, jadi banyak sekali pilihannya dan ini tinggal diaktifkan dan ini sudah transparan ya. Jadi sangat membantu sekali, sangat eh, bisa dimanfaatkan, tinggal pakai. Bapak Ibu juga bisa menambahkannya juga dengan sumber-sumber lain yang didapatkan dari internet ya. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, seperti apakah template media pembelajaran yang sudah ya saya berikan ini ada 14 template ya. Oke, saya buka. Nah, ini dia. Ini contoh template yang pertama dari 14 template itu ya. Jadi sekali lagi template premium atau template secara umum itu sudah disediakan yang sudah jadi. Bahkan bagus gitu. Jadi dari sisi warnaan, skema warna, dari sisi background, dari sisi gambar, tombol, teks, wow itu sudah bagus sudah ya. Tinggal diedit sedikit aja atau tinggal dimasukkan aja konten Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya ini ya, slide pembukanya sudah sebegitu menariknya ya, judul materinya seni budaya dan prakarya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa ubah lagi misalnya gitu ya. Ini pakai nuansa hijau nih ya. Nah, sini ada gambar gitu ya. Kemudian ada tombol keluar, ada tombol mulai. Nah, tombol mulai ini yang akan masuk ke menu utama. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya ya kita klik kanan edit hyperlink misalnya untuk keluar. Nah, di sini sudah ada hyperlinknya itu Enso seperti yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Kemudian mulai ini kalau kita klik kanan edit hyperlink ini langsung ke next slide ya. Jadi bisa next slide atau bisa ke slide yang kedua atau menu utama gitu ya. Jadi bisa ada pilihannya seperti itu ya. Nah, next slide-nya apa? Next slide-nya itu adalah ini. Jadi menu utama. Jadi ada di situ menu, kemudian ada namanya seni budaya dan prakarya, tetap ada materinya. Di sini sudah ada tombol-tombolnya sudah cantik, sudah indah sekali ya. Ada petunjuk,
ada materi, ada evaluasi, kompetensi inti, kompetensi dasar, rangkuman, referensi, ada tombol keluar gitu ya. Sudah disediakan, ada gambar, ada background. Wah, itu udah tinggal pakai saja ya. Bahkan petunjuknya pun ini sudah ngelink ya. Kalau kita edit hyperlink itu sudah ada tuh ke slide 3 gitu kan. Oke. Kemudian KIKD itu sudah ada ke slide 4 misalnya gitu. Jadi di pendekatan menu ketika kita menggunakan dua baris seperti ini ya bisa dari atas dulu, kiri kanan, kemudian baru ke bawah gitu ya. Atau dari atas ke bawah baru pindah ke kolom berikutnya. Jadi terserah alurnya ya. Cuma di sini standarnya adalah dari kiri ke kanan atas dulu baru ke bawah. Jadi petunjuk dulu harapannya nanti bisa disampaikan ke peserta didik atau siswa nanti belajar sendiri gitu ya. Ada petunjuk, ada KIKD, ada materi, rangkuman, evaluasi, referensi ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa yang namanya media pembelajaran ini tidak hanya materi atau media yang disampaikan oleh guru atau pendidik. Bisa saja bentuknya itu kita berikan media ini ya secara online kita kirimkan ke siswa gitu ya. Mereka kemudian bisa belajar sendiri gitu. Itu akan lebih menarik lagi. Misalnya bisa dikirim lewat WA atau kalau dia besar ya kita upload di Google Drive kemudian mereka dikasih link downloadnya misalnya gitu ya. Nah, jadi bisa sangat fleksibel gitu ya. Jadi mereka bisa belajar mandiri. Nah, nanti ketika tatap muka, baik tatap muka terbatas atau tatap muka lewat daring, mereka tinggal ditanya, sudahkah anak-anak untuk melihat PowerPoint-nya misalnya gitu ya. Tentunya harapannya dia didampingi orang tua mungkin begitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya SMP, SMA itu sudah mahir mereka, sudah bisa untuk dilepas untuk belajar sendiri gitu ya. Jadi sekali lagi media belajar ini bisa kita yang tayangkan, bisa mereka yang belajar sendiri karena sifatnya sudah interaktif. Tinggal dijelaskan aja cara pakainya begitu ya. Dan sebenarnya kalau agar tidak bisa diedit-edit sebenarnya PowerPoint-nya itu disimpan sebagai PPS. Jadi PowerPoint slideshow. Jadi ketika sudah PPS X gitu ya, jadi mereka ketika download dan menjalankan itu sudah tidak bisa ngedit lagi, tinggal mereka slide next, next, next dan seterusnya. Itu kalau mereka diberikan PowerPoint-nya, jadi dalam bentuk file PPSX gitu ya. Nah, gimana cara nyimpannya? Nah, ini cara nyimpannya itu di save as, kemudian dipilihkan yang PPS ini ya, PPS yang di Office di bawahnya ini atau PowerPoint. Oke, ada ya. Yaudah, kita pakai PPS saja. Harusnya ada PPX gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi kita pakai PPS aja sehingga nanti bisa dibuka di Office paling rendah sekalipun ya. Oke, kita sudah PPS. Namanya media 1. Kita simpan ya. Nah, jadi nanti akan ada di sini, ini dia, media 1 PPS. Jadi ketika mereka jalankan, itu sudah langsung slideshow dan tidak bisa diedit-edit lagi. Udah tinggal begini. Bahkan ini sudah ada suaranya ya. Ini ketika kena menu hover itu sound effect gitu ya. Klik sudah ada soundnya. Nah, ini sengaja memang belum ada isinya karena ini disesuaikan dengan materi Bapak Ibu sekalian ya, namanya juga template gitu ya. Dan ini menu ya. Nah, kemudian ke KI ada di sini gitu ya. Lagi-lagi kalau nanti ini dua slide itu berarti bisa dikasih next gitu ya. Oke, kemudian ada materi. Nah, materi ini bisa banyak. Nah, ini contoh di sini ini materinya sampai 6 ya. Selanjutnya 2, selanjutnya 3
3, ada gitu ya sampai 6. Ya, gitu ya. Ya, jadi seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, ketika materinya itu lebih dari satu, maka nanti bentuknya bisa slide ya, next atau previous atau setelahnya atau sebelumnya gitu ya. Dan materinya juga bisa dalam bentuk video gitu ya, atau gambar atau teks gitu ya, atau PDF yang kita tampilkan di sini juga bisa gitu ya. Tidak usah khawatir. Harus bentuknya slide presentasi, tapi bisa jadi gambar-gambar atau PDF itu kita capture, kita berikan di sini juga boleh ya. Atau dimasukkan PDF-nya sekalian. Kan juga. Kemudian di situ kemudian ada rangkuman. Ya, rangkuman ini berisi kesimpulan atau ada evaluasi. Nah, evaluasinya ini bisa bentuknya kuis gitu ya, pertanyaan-pertanyaan atau yang sifatnya mereka diberi tugas, kemudian nanti mereka menjawabnya harus dikumpulkan atau difoto atau dikumpulkan tertulis atau bagaimana, itu disesuaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Bahkan nanti akan ada template lagi bagaimana kuis interaktifnya gitu ya. Nanti tinggal digabung ke sini saja gitu ya. Oke, kemudian ada tadi itu referensi dan selesai gitu ya. Nah, jadi ini sudah dalam bentuk yang siap pakai ya. Tombolnya ini juga bisa digeser, kemudian bisa diganti atau diedit, backgroundnya juga mau ditambah juga boleh sebenarnya. Tapi ini sudah gunakan saja yang sudah diberikan. Nah, dan di sini disampaikan sumber gambarnya itu dari freepik.com. Jadi rata-rata desain yang bagus itu memang kalau yang benar-benar full ya, free itu ya bagusnya dari sana sih, gitu ya. Nah, ini bisa kita kasih ya apa ya? Bisa kita kasih ya nuansa yang berbeda lah gitu ya. Nah, jadi bisa diedit oleh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu slide atau media pembelajaran yang sudah jadi untuk yang contoh yang pertama. Misalnya untuk contoh yang lain lah, misalnya saya acak langsung ke 5 gitu ya dari 14. Nah, ini contohnya adalah bahasa Indonesia ya. Nah, mungkin nanti perlu ditambahkan ya mungkin Bapak Ibu sekalian ya, bahasa Indonesia untuk siswa kelas 6 gitu ya, SD negeri mana gitu ya. Atau untuk SMP ya, SMP negeri sekian. Jadi mungkin bisa ditambah-tambah lah. Di sini kan bisa juga ditambah-tambah gitu ya. Nah, kemudian di sini ada menunya. Nah, ini sedikit berbeda, penyajian menunya sudah lebih artistik, sudah lebih bagus gitu ya. Ada gambar gurunya di sini, kemudian menunya ini kiri kanan. Wah, ini luar biasa ya. Saya pun tidak terpikir sampai harus begini menunya gitu ya. Waduh, luar biasa ya. Sini ada petunjuk, KIKD, materi, evaluasi, rangkuman, referensi, tombol keluarnya di sini ya. Kemudian ada slide untuk petunjuk, kemudian KIKD, kemudian materi juga ada 6 di situ ya, ada materi 1, materi 2 sampai 6, kemudian ada referensi, ada evaluasi ya. Oke, sama ini juga dari prefik.com. Ya, ini kita bisa edit-edit lagi. Mau kita kasih eh, seperti apa gitu ya. Nah, saya bisa ganti seperti ini ya. Atau fontnya juga diganti gitu ya. Nah, ini dia. Kan lebih indah gitu ya. Nah, coba kita slide showkan untuk contoh yang kedua ini gitu ya. Nah, ini Bang Bahasa Indonesia. Bisa ditambah-tambah lagi tadi. Nah, jadi di sini ada petunjuk gitu ya. Nah, balik lagi ke menu. Kemudian ada menu. Ini ada 6 materi ya. Kalau misalnya kurang dari 6 ya tinggal dihapus ya. Kalau lebih di bawahnya ya 7, 8, 9, 10. Nih, materi 1 sengaja juga masih ya teks sembarang gitu ya. Lorem ipsum namanya kan kalau kita sampel itu ya.
materi 3, 6, baru kembali ke menu, ya, balik lagi ke menu utama. Ya. Di sana ada lagi, ada evaluasi, referensi. Nah, jadi ini ada keluar itu keluar dari slideshow-nya, ya. Oke, itu yang kedua, ya. Jadi banyak sekali, nanti tinggal Bapak Ibu bisa lihat. Ini yang saya cuplik lagi yang terakhir lah ya, yang 14. Kita lihat seperti apa yang 14-nya ini. Oh, ini sudah agak berbeda lagi nuansanya ke arah biru ya. Kalau tadi hijau, ini arah biru. Tentang IPS ya, lagi-lagi nanti bisa dikasih materi, nama sekolah, kemudian gurunya juga boleh dikasih di pojok sini oleh Bapak Hasanuddin gitu ya, bisa saja gitu ya. Nih menu utamanya dengan cara yang berbeda. Nah, jadi ini contoh backgroundnya gelap, kemudian menunya dan teksnya itu terang. Jadi harus kontras gitu ya, dan harus skema warnanya diperhatikan, mana yang kira-kira warna yang cocok, mana yang tidak gitu ya. Kemudian ini untuk petunjuk penggunaan. Nah, ini sebenarnya kurang kontras nih petunjuk penggunaan ini nih, kita bisa kasih semacam outline-nya ya, outline dari teksnya gitu ya. Nah, jadi biar ada kontrasnya begitu, bisa diberikan seperti ini. Ya, ada hitamnya gitu ya. Nah, jadi dia nanti di area sini ini kontras. Kemudian ini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan seterusnya lah ya, seperti yang standar-standar template-nya ya. Kemudian di terakhir itu ada sama ya, sumber gambarnya itu prefix. Nah, ini kalau kita slideshow-kan dari awal, ini sudah ada, ini ada petunjuk, kemudian ada KD, kemudian materinya juga ada 6. Ini template-nya hampir sejenis gitu ya, materi 6. Dan ada kuis, ada halaman ringkasan dan seterusnya ya. Cuma untuk evaluasinya ini asumsinya nanti akan ada kuis gitu ya. Nah, nanti kuisnya itu bisa diambil dari ini ya, dari template. Jadi tadi itu adalah template untuk media pembelajarannya saja. Nah, yang berikutnya yang akan saya kenalkan di sini adalah template kuisnya tadi. Jadi di evaluasi tadi itu sebenarnya ada kuis ya. Nah, kuis ini nanti bisa dimasukkan ke sana ya, dan ini bentuknya PPTM ya. PPTM itu PowerPoint makro namanya ya. Jadi sudah ada, ibaratnya itu sudah ada program nanti di sana. Ini tombolnya juga sudah ada ya. Jadi nanti bisa di ini. Contohnya yang kuis 1, kuis 11. Nah, jadi di sini ada kuis. Jadi kuisnya ini tersendiri, jadi bisa di-link-kan misalnya nanti ya. Oke. Jadi di sini ada soalnya itu ya. Kemudian sudah ada soal, sudah ada pilihan jawabannya A, B, C, D, kemudian tinggal dijalankan oleh siswa kita. Bahkan karena ini sifatnya bisa real time, karena ada program di dalamnya, mereka bisa mengecek nilai. Jadi mereka itu bisa tahu nilainya itu berapa gitu ya. Oke, saya contoh ya. Kita bisa selesaikan dari awal. Oke, akan ada mungkin akan agak sedikit lambat. Oke, saya coba jalankan kuis kedua.
Oke, untuk kuisnya kalau ini tidak jalan, ada kemungkinan versi itu berpengaruh ya, versi dari Office-nya ya. Nah, karena sekali lagi saya menggunakan Office yang paling rendah lah ya istilahnya ya di 2010. Nah, mungkin ini makronya ini akan berjalan ketika 2013 ke atas gitu ya. Nah, jadi di tempat saya ini kebetulan Bapak Ibu bisa coba jalankan di 2013. Nah, harusnya nanti ketika diklik mulai itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ini ada perubahan dari benda padat menjadi benda cair dinamakan apa, misalnya gitu ya. Apakah misalnya mencair? Kalau dipilih mencair, maka dia benar. Kalau dipilih selain mencair, maka dia salah. Itu juga dan seterusnya sampai mereka menyelesaikan ada sekitar 10 soal itu. Kemudian nanti akan keluar nilainya ya, apakah nanti nilainya 90, apakah nilainya 40, 50, berarti satu soal skornya 10 gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana kita bisa membuat kuis, bisa membuat evaluasi itu dengan PowerPoint gitu ya. Nah, itu template yang sudah jadi. Nah, bagaimana tentang programnya atau makronya ya nanti bisa dieksplor sendiri ya. Jadi saya juga belum begitu mendalami. Jadi nanti bisa kita sama-sama belajar lah gitu ya. Oke, misalnya di tombol ini gitu ya. Kita bisa lihat hyperlinknya kemana. Oh, ada makro. Jadi makronya ini salah gitu ya. Kalau yang klik A, kalau yang klik B, maka makronya itu benar. Jadi nanti ketika benar dia akan mungkin mengambil skor 10 gitu ya. Nah, jadi hyperlinknya itu salah, salah, benar dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau yang benarnya, nah tadi ya, nah yang benar, nah itu nanti akan terambil nilainya gitu ya dan seterusnya. Dan untuk nilai kita coba lihat nanti nilainya berapa gitu ya. Jadi nanti kita bisa gunakan makro ya. Nah, seperti apa makro atau pemrograman di PowerPoint? Nah, mungkin nanti perlu video berikutnya karena kita juga harus perlu dalamin kembali ya. Jadi paling tidak sudah ada eh, template untuk kuisnya ya. Oke, begitu juga yang lain-lainnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada selain kuis ada background tadi ya, kemudian ada gambar kartun, tombol interaktif ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu gunakan semaksimal mungkin. Kemudian template premiumnya itu nanti bisa dieksplor, dimasukkan materi-materi dari Bapak Ibu sekalian, baik materinya dalam bentuk gambar, teks, atau dalam bentuk video yang Bapak Ibu rekam kemudian masukkan ke situ ke PowerPoint atau misalnya kalau dipakai pada Office 2013 itu bisa dari YouTube yang kemudian dimasukkan di dalam presentasinya. Nah, seperti apa nanti memasukkan yang lain-lain, YouTube segala macam, itu bisa Bapak Ibu nanti cari dari sumber lain di YouTube juga banyak. Atau nanti saya coba carikan informasinya ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sajikan secara ringkas di dalam materi ketujuh video kita ini dalam sesi media pembelajaran. Jadi kita 4 video pertama itu tentang bagaimana membuat slide presentasi menarik dan 3 video terakhir itu adalah untuk bagaimana membuat media pembelajaran interaktif. Ya, dan semoga dari rangkaian video yang sudah saya berikan ini, Bapak Ibu bisa memahami dan mengikuti apa yang saya sampaikan dan bisa dipraktekkan sehingga menambah skill Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan Bapak Ibu misalnya belum sempat sekarang untuk belajarnya, tidak ada masalah. Karena saya sediakan link video ini dengan harapan Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi waktu
waktu Bapak Ibu sekalian. Kapan longgarnya, kapan senggangnya, silakan untuk dicoba, ditonton dan dipraktekkan ya. Dan ketika nanti ada masalah ya, insya Allah grup kita itu nanti akan bisa digunakan untuk bertanya ya. Tapi bagus lagi Bapak Ibu bergabung di grup induk yang Telegram karena di sana bisa sampai nanti berjalan itu tetap kemudian kita akan berkomunikasi, berkonsultasi gitu ya. Karena bisa jadi nanti grup WA ini akan berganti peserta, berganti orang dan seterusnya ya, atau nambah grup berikutnya gitu ya. Nah, jadi saya sarankan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke grup Telegram, silakan nanti kita gabung bersama-sama di sana. Sudah ada di sana ratusan orang yang kemudian nanti kita tinggal bergabung saja dan akan bertambah terus begitu ya. Dan nanti agenda-agenda lain akan diinformasikan di grup sana. Apakah nanti kita akan ada webinar lagi atau ada workshop lagi, ada program pendampingan mentoring ke sekolah, ada mungkin program untuk pendampingan atau penyediaan web sekolah, e-learning sekolah, digital library sekolah, sistem aset sekolah, sistem informasi manajemen sekolah, dan lain-lain. Itu insya Allah akan kita support bersama-sama. Sehingga pesan saya, kita tetap perlu bersama untuk bisa berbagi, untuk ada tempat bertanya, ya. Jadikanlah misalnya saya sebagai yang ada sedikit ilmu, ya kita sama-sama sharing, ya. Dan jika ada yang saya bisa jawab dengan masalah Bapak Ibu di sekolah, akan saya sharekan, akan saya konsulkan, gitu ya. Jadi tidak usah ragu dan segala macam. Misalnya nanti kita akan programkan untuk maju bersama, sukses bersama, ada masalah kita selesaikan bersama-sama, gitu ya. Nah, jadi gitu saja video terakhir dari workshop pembuatan slide presentasi dan media pembelajaran yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dari awal sampai akhir rangkaian ini, jika ada masalah, jika ada kekurangan, kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang sudah disajikan dari 7 video ini bisa dipahami, bisa diikuti, bisa dipraktekkan dan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir nanti bisa mendapatkan sertifikat sejumlah 32 jam pelajaran. Semoga itu juga bermanfaat buat karir Bapak Ibu sekalian untuk kepangkatan dan penyesuaian dan lain-lain ya. Saya Hasanuddin STMCS dari Sahaja Innovation dan juga channel YouTube My Sahaja ya, mengucapkan selamat belajar, selamat beraktivitas, dan sampai ketemu pada workshop atau webinar lainnya. Tetap semangat dan sampai jumpa di kesempatan lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.